Pengalaman baru berwisata ke Museum Taman Prasasti yang penuh dengan nisan Belanda. Jika mencari tempat wisata anti-mainstream sekaligus edukatif di Jakarta, mampir ke Museum Taman Prasasti bisa menjadi pilihan menarik. Lokasi Museum Taman Prasasti cukup strategis dan dekat dengan tempat wisata sejarah, seperti Museum dan Monumen Nasional atau Monas. Museum yang terletak di Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat ini dulunya merupakan sebuah kompleks pemakaman khusus orang asing di Batavia yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada 1795. Museum Taman Prasasti bisa dikunjungi mulai pukul 9 pagi dan tutup mulai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk museum, pengunjung wajib membeli tiket terlebih dahulu. Tarif tiketnya dibanderol mulai dari Rp2.000 untuk anak-anak, Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp5.000 untuk umum. Tercatat ada sebanyak 993 koleksi prasasti nisan di dalamnya dari yang sebelumnya berjumlah ribuan. Menurut petugas Museum Taman Prasasti, Eko Yudi, pemindahan jenazah harus dilakukan hingga mempersempit area pemakaman dari yang tadinya seluas 5,5 hektar menjadi 1,3 hektar. Di museum ini, pengunjung bisa melihat batu nisan Hermanus Frederik Roll, yaitu pendiri Stovia, atau sekolah kedokteran zaman Belanda yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ada pula batu nisan Olivia Marianne Raffles, istri Thomas Stamford Raffles, yang pernah menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda periode 1811 hingga 1816. Selain itu, ada juga batu nisan Marius Hulswit, sang perancang sekaligus yang membangun gereja katedral pada tahun 1899 sampai 1901, hingga nisan seorang aktivis di masa lampau bernama Suhokgi. Tak hanya nisan, kita juga bisa menemukan dua buah peti dalam bingkai kaca, yang merupakan peti jenazah Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta. Pemindahan itu sudah selesai dilakukan dari tahun 1970-an, dan dibuka jadi museum pada tahun 1977 sampai sekarang. Hanya ada 32 nisan in situ, atau nisan yang posisinya tidak berpindah sejak awal lokasi ini menjadi kompleks pemakaman. Adapun ciri-ciri nisan in situ tersebut, bisa dilihat dari ukurannya yang lebih besar dibandingkan prasasti nisan lainnya, seperti ada rumahnya atau ada patungnya. Berikut beberapa wawancara dari redaksi Intisari pada beberapa pengunjung saat berada di Taman Makam Prasasti. Perkenalkan, nama saya Alim Nurhidayat, saya adalah seorang pecinta sejarah. Perkenalkan, nama saya Mega Citra Ayu. Saya di sini hadir sebagai umum ya, dan pecinta sejarah juga. Perkenalkan, saya Ara, saya dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Saya mengetahui museum ini dari literasi berupa buku sejarah. Karena saya ingin mengetahui orang-orang yang di masa lampau, terutama tokoh-tokoh sejarah yang pernah mengunjungi Indonesia. Contohnya adalah Dr. Brandes. Dia adalah penemu kitab Negara Kertagama yang menemukan kitab Kerajaan Majapahit. Saya juga hobi walking tour, ikut di walking tour Jakarta Good Guide. Hari ini sedang mengikuti seminar tentang Tarekat Freemason. Pesan saya adalah masyarakat perbanyak tentang literasi, terutama literasi sejarah, supaya kita mengetahui tuh kalau bangsa Indonesia tuh seperti apa identitasnya, dan kita tuh akan menjadi bertanya di museum, oh ternyata ini tuh seperti ini. Contohnya adalah makam Brandes, oh ternyata dia adalah seorang sastrawan, seorang sejarawan, seperti itu. Jangan lupakan sejarah ya, pokoknya tetap harus punya minat untuk mempelajari sejarah, apalagi yang nggak kita pelajarin di sekolah gitu. Bahkan baru sekarang ini, setelah sekian lama tinggal di Jakarta, oh baru tahu ya ternyata ada tempat seperti ini gitu, tempat-tempat yang nggak ada di pelajaran sekolah pokoknya gitu. Dari kata sejarah kita tahu dalam bahasa Inggris artinya history, tandanya adalah ceritanya dia. Jadi kita tuh harus tahu banget tentang jalur tentang sejarah dari ceritanya siapa, karena memang sejarah itu literaturnya banyak banget. Nah, kenapa aku suka banget mempelajari tentang sejarah? Karena kalau kita mengulik tentang satu tema, pasti akan ketemu tema yang lain yang nantinya tuh akan saling terikat satu sama lain dan akhirnya membuat sebuah cerita yang teringat selalu sama kita.